Halo guys, kembali lagi bersama gua DY and welcome back to my channel. Kali ini gua akan kembali merangkum sebuah film dengan genre drama horor berjudul Red Island tahun 2018, yang mana inti dari film ini akan mengisahkan tentang pasangan suami istri yang harus mengalami kejadian aneh sewaktu mereka sedang melakukan healing di sebuah pulau terpencil pasca sang istri yang baru saja mengalami keguguran. Tapi sebelum masuk ke dalam film, terlebih dahulu gua mau ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang selalu hadir dan menyempatkan mampir ke channel gua. Karena walaupun channel gua masih terbilang cukup kecil, tapi gua akan selalu semangat karena selagi masih ada kalian yang mau nonton. So, enjoy this video. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang dalam keadaan begitu ketakutan, di mana beliau ini nampak terlihat seperti sedang dikejar-kejar oleh sesuatu, sehingga membuatnya harus bersembunyi untuk menghindari kejaran tersebut. Tapi tiba-tiba film pun akan berlanjut dengan menceritakan kejadian di beberapa hari sebelumnya dengan memperkenalkan pasangan suami istri bernama Amy dan John tidak pakai EQ7, yang dimana keadaan Amy saat ini bisa dibilang sangat tidak baik-baik saja dikarenakan Amy baru saja mengalami keguguran anak pertama mereka sehingga berdampak pada psikisnya. She had a miscarriage. Maka sudah sepantasnya bila John sebagai seorang suami ingin kembali melihat istrinya ceria, sehingga John akhirnya mengajak Amy untuk berlibur di sebuah pulau yang bisa dibilang cukup terpencil. Di hari pertama semua nampak berjalan normal, di mana mereka berdua mengisi waktu sambil berjalan-jalan untuk mengelilingi pulau tersebut. Namun di satu sisi mereka berdua sempat terkejut saat Amy dan John melihat sebuah totem yang berada di pulau ini. There's just something about this island that didn't feel right. I couldn't tell her because I didn't want to freak her out. Menurut jurusan kuliah yang pernah gua ambil ketika gua kuliah di Oxford dulu, totem ini sendiri menandakan tentang adanya suatu entitas dari keberadaan suatu suku yang sering digunakan oleh penduduk asli Amerika yang tinggal di pesisir barat laut Amerika, dan hal ini biasanya selalu terkait dengan hal spiritual. John yang sadar akan hal ini tidak ingin membuat Amy merasa cemas karena udah jauh-jauh gitu ya liburan ke tempat ini. Maka John berupaya untuk mengesampingkan perihal tersebut dan memilih tetap melanjutkan liburan mereka di pulau ini. We were spending time together for the first time in a long, long time. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Amy yang mulai merasa enjoy ingin lebih jauh mengeksplor pulau ini dan bermaksud akan mendaki ke sebuah gunung, di mana mereka juga berniat akan membuat tenda di atas gunung tersebut. Akan tetapi saat di tengah jalan, si John yang terlalu kebanyakan udut sama seperti gua, jadi si John ini merasa engapisan dan nggak kuat untuk melanjutkan perjalanan, sehingga Amy yang kekeh ingin terus mendaki gunung dan melewati lembah seperti film Ninja Hattori, menyuruh John agar istirahat sejenak dan memilih untuk pergi duluan. Okay, well, maybe I'll see you at the top then. Singkat cerita, malam pun poek. Untuk merasakan kenikmatan sensasi di alam terbuka dan liar, John pun mencoba untuk merayu Amy agar mau sedikit melakukan, ya you know lah mau ngapain. Namun bersama dengan itu fokus John yang mulai teralihkan tatkala ia mendengar suara sesuatu dari luar tenda, sehingga membuat John penasaran dan ingin mencari tahu. Tapi tiba-tiba ya, ternyata itu hanyalah sebuah mimpi.
Singkat cerita, esok hari pun tiba. Mereka pun kembali mengeksplor pulau ini, di mana saat di tengah jalan mereka berdua sempat terjebak di sebuah kubangan lumpur yang membuat Amy agak sedikit bete dan kesal karenanya. Namun John yang tak ingin melihat Amy marah tetap berusaha terus menghibur Amy dengan membawa Amy ke sebuah danau yang ada di pulau ini, di mana tiba-tiba saja pandangan Amy teralihkan oleh sesuatu saat dirinya merasa jika seperti ada yang memperhatikan mereka. What is it? What? Melihat John membawa senjata, Amy pun terlihat nampak kesal dan terjadi cekcok antara mereka berdua karena Amy merasa jika John ini telah berbohong dan tidak pernah cerita jika John masih memegang senjata tersebut, yang padahal jauh hari sebelumnya Amy ini sudah meminta John untuk membuang senjata tersebut. Emang dasar cewek ya, masalah kecil aja jadi besar. Riwahnya tak sia. Amy, come on. Pada titik ini kita pun akan dibuat begitu terkejut karena ternyata alasan John mendatangi pulau ini bukanlah untuk menghibur Amy semata, karena sebelum kepergian mereka ke pulau ini, secara diam-diam John yang sedang membutuhkan uang ternyata telah bekerja sama dengan seorang kolektor benda mistis untuk mengambil sesuatu dari pulau ini, di mana bayaran untuk pekerjaan ini sangatlah begitu besar jika John mau nekat dan berhasil masuk ke pulau ini. Sebab sejauh ini tidak pernah ada satu orang pun, ingat satu orang pun loh, yang pernah berani menginjakan kakinya di pulau ini, karena ternyata pulau ini merupakan tempat yang sangat begitu terkutuk. Тогда ты должен хорошо подготовиться к этому проекту. Ты слышал about Curse Shrine? Kembali bersama Amy yang masih terpisah dengan John, di mana Amy tanpa sengaja melihat sebuah wujud yang sangat aneh namun berwujud seperti anak kecil, sehingga membuat Amy penasaran dan langsung mengejar wujud tersebut. Was something. I wasn't afraid of the creature. It was just tales. Dan bersamaan dengan kepergian Amy, John yang baru saja datang ke tenda dibuat menjadi harap-harap cemas saat mengetahui jika Amy tidak ada di tendanya, sehingga membuat John juga ikut mencari di mana keberadaan Amy saat ini. Amy. What's your head? Setelah kejadian barusan, John pun menanyakan apa yang terjadi kepada Amy. Namun sayangnya, Amy tidak bisa mengingat apa yang baru saja terjadi. Ditambah lagi entah kenapa, gelagat Amy ini nampak terlihat jauh berbeda dari sebelumnya. Karena saat John akan mengajak Amy untuk segera keluar dari pulau ini, Amy nampak terlihat begitu marah dan menolak untuk mengikuti perintah suaminya. Send back tomorrow to get the street in town. No. Singkat cerita, saat di pagi buta secara diam-diam John pergi sendirian untuk menuju ke suatu pulau yang tidak jauh dari pulau utama, yang mana John sedang menjalankan pekerjaannya untuk mengambil barang yang diminta, yang ternyata barang itu nampak seperti perisai atau bisa disebut dengan totem shield. Dan jika menurut ilmu jurusan kuliah gua di Oxford dulu, totem shield ini biasanya digunakan oleh suku pedalaman Amerika sebagai penangkal sihir, atau bisa juga digunakan untuk menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Akan tetapi saat John akan pergi kembali ke pulau utama, mendadak kapal boot miliknya sama sekali tidak mau menyala, yang mana seolah-olah ada hal mistis yang menahan agar totem ini tidak bisa dibawa pergi keluar pulau. Oleh karenanya, John pun memutuskan untuk menelpon temannya dan meminta untuk menjemputnya sekarang juga. Untuk kemudian John pun berenang menuju pulau utama untuk menjemput Amy dan membawanya sekalian keluar dari pulau ini. Our boat didn't work, so we're gonna have to head back home. Namun sekembalinya John ke tenda dan ingin mengajak Amy untuk segera pulang, lagi-lagi Amy pun menolak, yang mana Amy mulai merasa curiga jika John ini nampak seperti menyembunyikan sesuatu darinya, sehingga membuat Amy lagi-lagi harus pundung. Tak ingin membuat Amy marah dan agar John bisa segera keluar dari pulau ini untuk mendapatkan uang dengan jumlah besar, maka John sengaja memberi waktu Amy untuk sehari lagi di pulau ini, yang mana setelahnya barulah mereka akan pulang. Maka Amy yang setuju pun memilih untuk menginap di dekat gua kemarin tempat Amy pingsan, untuk kemudian tanpa sepengetahuan John, Amy pun diam-diam masuk ke dalam gua tersebut. Namun tiba-tiba
I'm gonna look around for a second. I'll be right back. Who's there? John yang selesai membuat tenda baru menyadari jika Amy ternyata tidak ada di sekitarnya, yang mana dengan panik John pun langsung berusaha untuk mencari Amy ke sana kemari. Namun di tengah pencariannya, John justru menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan, di mana tanpa sengaja John pun malah menemukan tubuh temannya yang sudah dalam keadaan tak bernyawa alias sudah modar. Keadaan semakin membuat John menjadi panik karena saat John akan mengambil telepon satelit dan senjata miliknya, ternyata dua benda tersebut sudah tidak ada di dalam tasnya, dimana hingga saat malam pun mulai poek, John pun masih tetap berusaha tenang sembari mencari Amy, tapi tiba-tiba lagi Amy! saat John tersadar, Amy pun sudah berada di dekatnya, yang mana gelagat Amy ini semakin nampak begitu aneh dan marah-marah kepada John karena selama ini telah berbohong kepada dirinya, yang mana Amy mengaku telah mengetahui semua ini semenjak ia masuk ke dalam hutan, dan Amy juga mengaku jika yang membunuh temannya tersebut adalah dirinya. He deserved it. Baby, I'm sorry. I really messed up, okay? Tidak mau melihat Amy semakin marah, John pun menyesali perbuatannya dan menceritakan tujuannya datang ke sini, di mana John juga meminta maaf karena telah berbohong kepada Amy. Namun seperti kata pepatah, kalau nasi sudah menjadi bubur, maka Amy pun tidak mau memaafkan John, di mana Amy yang merasa sakit hati tiba-tiba You don't mean that. Lihat dari kejadian kali ini dan kejadian sebelumnya, bisa kita simpulkan jika Amy kini sudah dipengaruhi oleh roh jahat, yang mana hal ini semakin diperkuat saat tubuh Amy yang tiba-tiba saja berubah menjadi sosok monster mengerikan dan bersiap ingin membunuh suaminya sendiri. Karena tahu jika Amy yang sekarang bukanlah Amy yang dulu lagi, John pun berusaha sebisa mungkin untuk terus berlari dan menghindar dari kejaran Amy, sehingga terus membawa John sampai berada di ujung pulau, yang mana tanpa ragu John pun memutuskan untuk lebih baik melompat ke laut daripada harus modar di tangan istrinya sendiri. Singkat cerita, John yang tersadar pun meminta bantuan kepada orang sekitar yang kebetulan sedang lewat. Namun siapa sangka, karena kejadian ini bukannya mendapat bayaran seperti yang dia inginkan, John pun justru harus berhadapan dengan pihak kepolisian karena dianggap telah lalai dalam berumah tangga dan diduga menjadi pelaku kasus pembunuhan atas hilangnya sang istri. Mr. Miles, where you last saw her. Menurut gue pribadi, film ini menyisakan begitu banyak pertanyaan bagi gue sendiri karena tidak dijelaskan dari mana makhluk ini berasal dan kenapa Amy ini bisa berubah menjadi sosok monster yang ingin membunuh suaminya sendiri. Jadi kalau menurut gue pribadi, mungkin hal ini bisa terjadi dikarenakan Amy yang sudah terjatuh ke dalam keputusasaan. Dimulai saat Amy tahu jika John ini telah berbohong, maka dengan mudah jiwanya bisa diambil oleh roh jahat yang menghuni pulau tersebut, yang mana semenjak Amy pertama kali menginjakan kakinya di pulau ini, sang roh jahat pun sudah tahu jika Amy dapat dengan mudah dikendalikan. Dan pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah jangan pernah memaksakan suatu kehendak yang di luar kemampuan hanya demi uang, dan jangan pernah sekali-sekali membohongi pasangan kita, apalagi istri, sekecil apapun itu masalahnya. Oke, sekian dulu video dari gua. Jika gua ada salah kata mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Serta tidak lupa gua mengucapkan terima kasih kepada kalian yang menonton video ini hingga akhir. See you in the next video. Tetap tenang, tetap chill. Bye bye.